Shalom, Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus baik. Saya undang jemaat terkasih untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hanya dekat Allah saja kami percaya ada kekuatan baru. Hanya dekat Allah saja kami percaya ada perlindungan. Hanya dekat Allah saja kami percaya ada pengharapan yang dibangkitkan. Kami bawa persembahan pujian kami dan penyembahan kami pada pagi ini, Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang layak ditinggikan. Dekat Allah saja ada kekuatan yang baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu kita buka hati kita, kita katakan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan dengan imanmu, hanya dekat Allah saja ada kekuatan yang baru. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu, Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Kita katakan sekali lagi, sungguh ku ingin selalu. Ku ingin selalu
bahwa hanya dekat Allah saja ada kekuatan baru, ada perlindungan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh datang mencari wajah-Mu, memuliakan Engkau dalam setiap pujian penyembahan kami pada pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sampai hari ini. Engkau baik Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Buka hati kami, tilik hati kami Tuhan, supaya ketika kami memuji-Mu, kami mendengarkan firman yang ditabur pada pagi ini, memberikan kami kekuatan, memberikan kami teladan yang baru, pengharapan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sekali lagi saya menyambut jemaat Tuhan terkasih di tempat ini. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya undang jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Lagu yang akan kita nyanyikan sebentar diambil dari Mazmur 133, yang artinya di dalam persaudaraan, di dalam kerukunan, di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan mengurapi, di situ Tuhan memberkati.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan, kita mengucap syukur, kita percaya keluarga TLCC di tempat ini hidup dalam persatuan. Karena di dalam kesatuan, kerukunan, di situ Tuhan hadir. Puji nama Tuhan. Bapak, biarlah kami boleh memuliakan Engkau dengan pujian penyembahan kami pada pagi ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar. Besar atas sakit penyakit kami, atas masalah kami, beban kehidupan kami. Kami mau angkat pujian ini dengan hati kami Tuhan. Engkau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggamanmu. Mari kita katakan dengan iman kita, kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang besar atas hidup kami Bapa. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggamanmu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan
pagi ini saya mengundang seluruh anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Karena pada pagi ini mereka akan memuji Tuhan dalam bentuk persembahan pujian yang sudah mereka latih sepanjang 1 minggu sampai 2 minggu dibantu oleh Kak Riki dengan Kak Obed. Ayo anak-anak. Mari kita akan mendoakan anak-anak yang akan pindah ke kelas sama-sama. Anak-anak, terima kasih, pujiannya bagus ya. Latihan lagi, nanti tampil lagi ya. Oke? Oke, kita berdoa buat mereka. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur anak-anak luar biasa. Tuhan tolong mereka untuk mengenal Tuhan. Baik Tuhan, puji-pujian pagi ini kami mohon Tuhan akan terus menolong mereka berkembang menjadi anak-anak yang melayani. Terima kasih untuk orang tua yang selalu menyediakan waktu mereka. Bapak, kami berdoa, serahkan anak-anak ini. Amin. Pada pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Muksin, namun kita akan siapkan hati kita dengan memujikan satu buah pujian.
hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang terus mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari kita katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini saatnya kami duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing melalui Rohul Kudus-Mu. Bukan hambanya sebagai alat untuk pemberitaan firman Tuhan, tapi Engkau yang menggerakkan kami semua. Terima kasih Bapa, urapi kami dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa beribadah bersama-sama kembali. Kita hari ini masih mempelajari surat 1 Korintus. Kita masih dalam pasal 1. Dan surat 1 Korintus ini adalah surat yang luar biasa yang dikirimkan oleh seorang mantan pendetanya. Ya, Paulus adalah mantan pendeta di Korintus dan dia ingin
supaya gereja yang pernah dia rintis dan dia layani adalah gereja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, gereja yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Karena memang kalau Tuhan mengatakan bahwa ada domba, domba itu binatang yang paling nakal sebenarnya. Dia mengumpamakan kita sebagai domba. Dan domba itu emang nakal. Dia omong A, jalannya B. Dia omong B, jalannya C. Kita mendengar firman Tuhan hari Minggu, Seninnya beda lagi. Kita buat komitmen hari ini, besoknya beda lagi. Emang nakal kita ya. Memang manusia itu nakal. Nah, memang kita manusia berdosa. Karena itu tidak ada hal yang di dalam gereja itu yang kita bisa katakan gereja itu perfect, sempurna. Nggak ada gereja yang sempurna. Tapi paling tidak kita mencoba menghilangkan sesuatu yang negatif di dalam gereja. Menghilangkan sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalam gereja. Harusnya seperti itu. Nah, Rasul Paulus, dia mengirim surat kepada jemaat yang pernah dia layani di Korintus. Karena ada sesuatu yang dia dengar yang nggak beres. Ada sesuatu yang dia dengar yang nggak beres. Nah, kita buka 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Kita coba pelajari ayat-ayat ini. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Ya, kita coba lihat dalam ayat 1 sampai 3, ayat 10 sampai 13 saja, karena seterusnya nanti adalah penjelasan-penjelasan argumen-argumen dari Rasul Paulus. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dalam dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku golongan Paulus, atau aku golongan Kefas, atau aku golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ini jelas sekali kalau Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus karena dia mendengar ada potensi perpecahan gereja. Ada potensi. Nah, mereka belum pecah, belum split, tetapi ada potensi itu. Saudara harus belajar bahwa potensi itu akan selalu ada di setiap gereja, tidak termasuk TLCC. Termasuk juga TLCC maksud saya. Potensi itu akan selalu ada. Nah, saudara akan melihat ada orang yang keluar masuk, tidak setuju dan setuju, dan selalu seperti itu. Selalu seperti itu, dan saudara harus tahu bahwa baik di Korintus, Roma, atau semua gereja yang pernah dilayani oleh Paulus, tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Mereka keluar dari kota Korintus, mereka pergi ke Efesus, dan mereka berhadapan dengan masalah juga. Sama saja. Gereja terdiri dari orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tapi mereka tetap berdosa. Dan tidak ada orang-orang di situ yang sempurna. Makanya akan ada banyak sekali dosa yang muncul di situ. Dosa, konflik, pecah. Aku tidak puas dengan ini, aku pergi ke sana. Lalu dia pergi ke sana, aku juga nggak puas sama ini, aku pergi ke sini. Sampai seumur hidup akan menjadi seperti itu. Tidak ada gereja yang sempurna. Jadi kalau saudara merasa bahwa saudara berada di tempat yang tepat, itu salah. Tempat yang sempurna itu salah. Tidak ada gereja yang sempurna. Nah, kita harus menyikapi kalau tidak ada gereja yang sempurna, apa yang harus saya lakukan? Itu kan? Kalau saya ada di sini nggak ada gereja yang sempurna, saya ke sana tidak ada gereja yang sempurna, lalu sikap saya terhadap gereja ini seperti apa? Ini yang harus kita ambil supaya kita mengerti sebenarnya apa tujuan Tuhan mendirikan gereja. Lihat saudara,
Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke 1 Korintus, saya khotbah dari situ, ayat pasal yang pertama, ayat yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi Paulus mengingatkan di sini bahwa gereja Korintus itu bagian dari gereja-gereja yang lain yang disebut dengan gereja universal, gereja am. Am itu bahasa Indonesia, artinya tidak membedakan satu sama lain. Jadi kita salah satu gereja, bagian dari gereja yang Tuhan pandang. Kalau Tuhan lihat dari seluruh dari surga dan melihat gereja-gereja seluruh dunia, dia senang sekali dengan semua gereja itu. Itu gereja milik Tuhan. Itulah yang disebut dengan gereja universal, gereja am, gereja Katolik. Katolik itu keseluruhan, gereja yang tidak membeda-bedakan. Itu istilahnya, ini harus dipisahkan dengan Roma Katolik. Roma Katolik itu agama, tapi istilah Katolik itu adalah istilah di mana kita sama-sama satu suara bersama-sama dengan gereja yang lain. Katolik dengan am itu artinya sama, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Dia tidak bicara ini istilah Katolik itu tidak bicara mengenai agama Roma Katolik, tapi itu istilah, ya, itu sebuah istilah yang menandakan bahwa gereja-gereja di seluruh dunia adalah gereja milik Tuhan dan gereja universal. Tetapi Paulus dalam ayat 10 ini, dia berbicara tidak mengenai gereja universal. Dia tidak bicara mengenai gereja universal, dia bicara mengenai gereja lokal berada di dalam gereja di dalam kota Korintus. Dia bicara mengenai gereja lokal. Kalau kita bicara dengan gereja secara universal, kita akan melihat macam-macam gereja. Di Indonesia ini akan banyak sekali macam-macam denominasi. Belum lagi di seluruh dunia. Kalau saudara kumpulkan denominasi A, denominasi B, kumpul dalam satu gereja, akan banyak sekali pertentangan di situ. Berbeda dalam hal ibadah, berbeda dalam hal tata cara menjalankan gereja, pasti banyak sekali perbedaan. Dan itu tidak mungkin menjadi satu. Sulit sekali. Lebih baik mereka yang sepakat menjalankan ini berada dalam gereja seperti ini, dan mereka yang sepakat menjalankan ini berada dalam gereja yang seperti ini. Dan itu bisa jalan. Dan saudara melihat, sedikit sekali bahkan tidak mungkin ada konflik antar denominasi. Paling pendeta-pendetanya yang ribut. Kan? Pendetanya ribut. Kalau ada seorang pendeta di denominasi ini ngomong sesuatu doktrin, lalu pendeta, oh itu salah, itu pendetanya ribut mengenai doktrin. Tapi mana ada jemaatnya ribut? Tapi kalau orang dikumpul dalam satu tempat, disebut gereja lokal seperti TLCC seperti ini, potensi konflik itu besar. Karena saudara akan selalu bersama-sama melayani dan selalu akan ada gesekan di situ. Selalu. Di TLCC iya, di gereja lain juga iya. Tidak ada gereja yang tidak ada gesekan. Tidak ada. Kecuali kalau saudara mau masuk ke dalam sebuah gereja yang mengatakan ada sekelompok orang, misalnya ada 10 orang atau 12 orang melayani di sebuah tempat, lalu kami open, gereja open. Saudara bisa datang pulang tanpa terikat satu sama lain. Tidak akan ada konflik di situ. Paling tidak dia akan datang ke sini, oh gerejanya kayak gini, dia pulang. Jadi orangnya pulang pergi, berganti-gantian. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Gereja bukan seperti itu. Gereja adalah organisme hidup yang bersatu bersama-sama melayani Tuhan. Bukan orang yang keluar masuk. Gereja kita tidak seperti itu. Karena nanti saudara akan melihat prinsip gereja adalah satu sama lain saling melayani, saling menguatkan.
Harus seperti itu. Dan kalau saudara masuk ke sebuah gereja yang punya prinsip, gereja kami open, siapa bisa datang, boleh pergi, silakan datang, silakan pergi, tidak masalah. Orang datang, pergi lagi, pindah lagi ke sana, pindah sana. Itu tidak akan ada saling-saling tadi, tidak ada saling mengunjungi, tidak ada saling mendoakan, tidak akan ada saling menegur satu sama lain. Tuhan tidak mengajar seperti itu. Nah kalau dia mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini ditujukan kepada gereja lokal. Ditujukan kepada saudara dan saya sebagai satu entitas yang disebut dengan gereja. Supaya saudara sehati sepikir, seia sekata, bersatu. Apa maksudnya itu Pak? Apakah maksudnya bahwa nanti kalau kita masuk dalam sebuah gereja, pendapat saya pasti sama dengan yang lain? Bukan seperti itu maksud Paulus. Kita pasti kalau bertemu dan rapat, pasti akan ada berbagai macam pendapat. Benar kan? Nggak mungkin pendapat kita kumpul yuk, kita berdoa. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Lalu setelah berdoa, pasti pendapat kita sama. Nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Tuhan membekali kita masing-masing dengan kepandaian, keahlian, keistimewaan masing-masing yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Itulah keistimewaan gereja. Itulah keistimewaan gereja. Karena begitu kita ketemu, kita tidak mungkin punya pendapat yang sama. Pendapat yang berbeda-beda itu justru menjadi kekayaan kita sebagai sebuah gereja. Jadi ini tidak ngomong soal nanti kita ngomongnya satu. Enggak. Coba ya, konflik itu terjadi di mana? Kalau rapat. Benar enggak? Kalau enggak ada rapat, enggak ada konflik. Benar? Nggak ada rapat, nggak ada konflik. Kalau udah datang nyanyi pulang, nggak datang nyanyi pulang, nggak ada konflik. Begitu saudara ada rapat, ada ketemu, mengungkapkan ide, ada konflik. Karena pendapat saudara tidak didengar oleh orang lain. Nah, tidak mengatakan bahwa ini kita harus sama idenya, enggak. Tetapi yang disebut dengan bersatu itu, sekalipun kalian memiliki pendapat yang berbeda-beda, kalian harus saling dukung satu sama lain. Istilah itu, bersatu itu adalah tidak tercabik-cabik. Kalau ada kain disobek, itu terbelah jadi dua. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau supaya kita, sekalipun kita memiliki pendapat yang berbeda, kita tidak boleh bercerai. Tidak boleh berpisah satu sama lain. Nah, ada trik saudara. Ada trik. Tuhan menyatakan dalam ayat-ayat ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak tercerai-berai dan tidak menjadi gereja yang punya golongan ini, faksi ini, faksi itu. Ya kan, gereja kan ada seperti itu kan, faksi ini, faksi itu. Dan Tuhan mengatakan ada trik di sini supaya kita tetap di dalam kesatuan. Pertama, perhatikan saudara bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Jemaat Korintus, mereka adalah jemaat yang kalau kita bandingkan dengan gereja-gereja lain, Tuhan memuji jemaat Korintus dengan kekayaan intelektual yang luar biasa. Tuhan memuji jemaat Korintus karena Tuhan mengaruniakan kepada mereka karunia yang berbeda-beda satu sama lain. Coba lihat ayat yang ke-5. Sebab di dalam Dia, ayat ke-5, di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan, dalam segala pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu
tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Nggak kurang karunia rohaninya. Kalau kita koreksi di gereja kita, saudara punya karunia apa, punya karunia apa, punya karunia. Kita kumpulkan, ada berapa macam karunia yang dimiliki oleh gereja TLCC. Seharusnya itu dimanfaatkan untuk perkembangan dan kemajuan gereja. Kalau kita bandingkan dengan Korintus, nggak tahu kita berapa banyak itu jemaat mereka. Tapi mereka kaya dengan karunia-karunia rohani, dengan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Pandai sekali orang-orang ini. Jadi bukan cuma karunia rohani, mungkin talenta mereka sungguh luar biasa. Nah, seharusnya semua perbedaan itu digunakan demi perkembangan gereja, bukan untuk menonjolkan diri sendiri. Seharusnya seperti itu. Nah, coba bayangkan saudara, ketika saudara memiliki kepandaian-kepandaian tertentu. Banyak di antara saudara pandai bernyanyi, pandai bermain musik, pandai dengan segala macam keahlian. Nah, ketika saudara masuk, ini orang yang pandai sekali aransemen di sini, di musik. Di sini juga ada orang walaupun dia main drum, dia tahu bagaimana mengaransemen sebuah musik. Mungkin demikian juga yang main gitar mau main bass. Mereka kumpul. Nah, setelah kumpul, menurut saya aransemennya begini. Oh, enggak kayak gini. Oh, enggak kayak gini. Bisa jalan enggak itu musik? Enggak bisa jalan. Tidak bisa jalan sama sekali. Coba lihat paduan suara. Saudara pernah lihat paduan suara? Ya pernah kita nyanyi. Saudara yang pernah latihan paduan suara. Kalau konduktornya bilang kamu nyanyinya mestinya begini. Oh, enggak bisa. Kamu enggak tahu saya udah berapa lama nyanyi. Mereka memang pandai nyanyi. Ini pandai semua dengan aransemen. Tapi kalau mereka tidak merendahkan diri supaya musik itu bisa bagus, mereka tidak akan pandai. Bermusik itu tidak akan menjadi musik yang bagus. Tidak akan. Jadi, saudara punya perbedaan, kita punya perbedaan itu sama lain. Bukan berarti kalau saya pandai, maka kehendak sayalah yang harus diutamakan. Enggak bisa seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi misalnya rapat gitu. Nah, kali ini mungkin pendapat kita tidak disetujui. Tapi lain kali mungkin disetujui. Enggak apa-apa. Namanya juga kita bersaudara. Ada sesuatu yang diterima, ada sesuatu yang ditolak. Itu pasti. Nah, kita mau read nih ceritanya ya. Kita mau read nanti. Kita coba tahun ini kita mau pergi. Read. Lalu sekelompok di antara saudara mengatakan, saya lebih suka suasana gunung. Yang lain, saya lebih suka pantai. Wah, saya lebih suka pulau. Tidak ada yang mengalah, jadi nggak read. Lalu, aku nggak mau pergi, silakanlah pergi ke pulau. Aku lebih suka gunung. Yang mau pergi ke pulau silakan read, aku nggak mau read. Kayak apa itu coba? Seperti apa itu? Semua kepandaian kita harus kita gunakan bagi perkembangan gereja. Bagi perkembangan gereja. Banyak orang yang mundur ketika pendapatnya tidak didengar. Mundur dalam pelayanan. Saya tidak mau lagi main musik. Saya tidak mau lagi jadi aser. Saya tidak mau lagi jadi WL. Karena pendapat saya tidak didengar. Saya tersinggung di waktu rapat. Saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Nah, saya itu berasumsi begini, saya berkali-kali ngomong. Saudara tersinggung sama orang itu, Tuhan yang saudara korbankan. Benar nggak? Benar tidak? Saya konflik sama Pak Aswin, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau lagi khotbah. Kenapa? Gara-gara Pak Aswin menyinggung perasaan saya. Bisa nggak? Itu logika nggak? Coba pikir. Nggak bisa seperti itu, saudara. Justru sebenarnya saudara memanfaatkan semua kekayaan itu, intelektual itu, untuk perkembangan gereja. Jangan cuma jadi penonton.
Jangan cuma jadi penonton. Saudara gunakan semua itu demi perkembangan gereja. Apa yang bisa saudara lakukan? Saudara lakukan. Apa yang bisa saudara buat? Saudara buat bagi perkembangan gereja. Mari kita kerja sama-sama. Mari kita kerja sama-sama bagi perkembangan gereja. Saya baru pulang dari Palembang dan kami mengincar beberapa makanan Palembang yang tidak ada di Jakarta, ada tapi rasanya berbeda. Dan salah satu incaran kami adalah mie celor. Belum pernah dengar ya? Mie celor. Di celor itu dicelupkan mie-nya, diangkat dan kuahnya itu enak sekali. Kaldu udang. Ya, kuahnya kaldu udang dan beberapa restoran ada kepala udang situ. Dan ada juga cacahan udang. Itu enak sekali. Dan kami, adik saya mengantar, kita ke tempat sini saja kok, tempat restoran ini. Oke, kita pergi ke sana dan yang pemilik restoran itu punya 2 menu. Punya 2 menu, namanya sama, mie celor. Saya bingung, saya mesti pilih yang mana? Namanya sama, tapi sama-sama mie celor. Dan dia bilang begini, masing-masing Pak punya keistimewaan. Sekali ini mungkin Bapak makan yang ini, lain kali Bapak makan yang ini. Masing-masing punya keistimewaan dan punya penggemar. Dan saudara, itulah keistimewaan yang harus kita nikmati. Kalau ada begitu banyak perbedaan di antara kita, mestinya kita gunakan bersama-sama. Tidak ada satu yang pun yang menonjol di sini. Kalau saudara menyanyi, pandai menyanyi, pasti banyak orang yang di gereja ini. Kalau saya suka loh kalau dia mimpin pujian. Saudara punya keistimewaan dalam memimpin pujian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain, oh itu bagus, oke bagus, semua bagus. Dan inilah keragaman yang seharusnya mengisi gereja. Kalau ada satu yang tidak ambil bagian, saudara mengurangi keragaman itu. Ada puzzle yang hilang. Jadi gunakan semua perbedaan untuk kekuatan, bukan perpecahan. Jadi cobalah kita mulai bekerja sama tahun ini. Semua karunia yang saudara miliki, semua talenta yang saudara miliki, gunakan semaksimal mungkin bagi perkembangan gereja Tuhan, bukan bagi kita saja. Tuhan memberikan kepada karunia rohani. Saudara, karunia rohani itu diberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya supaya dia gunakan di gereja. Di gereja Tuhan guna, diberikan oleh Tuhan supaya kamu pakai di sini. Kalau diberikan lalu tidak dipakai, kecewa si pemberi itu. Jadi gunakan semua perbedaan sebagai kekuatan. Nah, kita lihat lagi, ada hal lagi yang dilihat oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan sebab, ayat 11. Saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau dari golongan Kefas, atau dari golongan Kristus. Lihatlah ini bahwa mereka semua punya pengkhotbah favorit. Mereka punya pendeta favorit masing-masing. Dan ini menjadi biang kerok perpecahan. Ini menjadi biang kerok perpecahan. Kita semua termasuk saya pernah terjebak di situ. Pada waktu saya belum menjadi pendeta, saya terjebak dengan, saya suka pendeta ini. Kalau dia hadir, khotbah, saya terima berkat. Pendeta lain, tidak. Sorry itu saya tahu dia akan ngomong apa, saya tidak akan dapat berkat. Jadi ketika saya tahu pendeta itu datang berkhotbah, nah saya akan datang ke gereja memenuhi kewajiban saya sebagai orang Kristen hadir di gereja dan saya hanya ya aja
pasti saya ngantuk lah, saya udah tahu dia khotbah saya ngantuk begitu ya. Tapi saya hadir di gereja dan pulang, saya tidak dapat apa-apa. Tubuh saya hadir di situ, rohani saya tidak diperbaharui. Karena saya hanya menjalankan kewajiban sebagai orang Kristen saja. Saya tidak mencari Tuhan di situ. Yang saya cari adalah pendeta. Mereka punya pendeta-pendeta favorit. Aku dari golongan Paulus. Paulus adalah seorang pendeta perintis di situ. Di gereja Korintus. Dan mereka senang dengan Paulus. Aku dimenangkan oleh Rasul Paulus. Walaupun aku tidak dibaptis oleh dia. Tapi dialah yang mengajarkan kepadaku dasar-dasar iman Kristen. Aku senang dengan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus pandai sekali mengajar. Paulus kalau ngajar itu ya. Saya bengong saya. Enak sekali kalau dia ngajar. Mereka senang sekali dengan Rasul Paulus. Tapi ketika Paulus pergi ganti pendeta jadi Apolos, mereka melihat Apolos pandai sekali khotbah. Beda. Paulus khotbahnya mungkin tidak bagus sebagus Apolos, tapi Apolos pandai sekali khotbah. Nah, Apolos mulai ada penggemar. Satu kali Petrus datang ke situ dan mereka mengagumi Petrus sebagai sosok orang yang bertemu langsung dan belajar langsung bersama dengan Yesus selama 3 tahun. Dan mulai mereka, aku mengagumi Petrus. Karena Petrus kami mendengar sendiri kisah-kisah di mana Yesus dari Petrus. Kami dulu begini. Mereka terpesona dengan cerita Petrus. Ada golongan lain. Mungkin saudara hebat ini. Ini golongan Kristus. Ini golongan Kristus. Kami bukan Paulus, kami bukan Apolos, kami Kristus. Langsung kepada Tuhan. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa Yesus itu tidak memilih Paulus, tidak memilih Petrus, tidak memilih Apolos. Tetap saja itu penggolong-golongan di dalam gereja. Dan hati-hati, kita punya penggemar sendiri. Kita punya pengkhotbah favorit sendiri. Hati-hati. Itu tidak boleh terjadi di gereja kita. Bahkan mungkin ini saudara, ini yang sering saya dengar ketika ada pendeta baru masuk. Seandainya saya pensiun, ada pendeta baru masuk di sini. Lalu mulai membanding-bandingkan. Dulu gereja saya, pendeta saya yang lama itu begini. Dan ketika pendeta itu datang ke situ, ini pendeta favorit saya. Bagaimana itu coba? Pikirannya selalu kepada pendetanya yang lama itu. Pikirannya selalu seperti itu. Makanya kami waktu rapat ketemu dengan beberapa pendeta dan kami mengatakan, beberapa orang mengatakan kalau seandainya seorang pendeta pensiun, lebih baik dia tidak berada di gereja yang pernah dia layani. Supaya jemaat dengan ingat-ingat lagi sama dia. Supaya pendeta yang baru masuk, dia bisa berkreasi sebebas-bebasnya, tidak dibayang-bayangi oleh pendeta yang lama. Kita punya orang-orang favorit di gereja. Itu tidak bisa terjadi. Dan bahaya itu bisa terjadi karena kita punya kelompok-kelompok care group. Dan merasa care group kita lebih baik dari care group orang lain. Tidak bisa terjadi. Saudara, walaupun terpisah, dipisahkan dengan beberapa care group, semua anggota care group seharusnya saling melayani satu sama lain lintas care group. Itu nggak bisa saudara mengatakan saya datang ke gereja hanya untuk ketemu. Ada kan orang-orang kayak gitu kan ke gereja. Dia datang nggak? Oh dia datang, aku datang. Dia nggak datang, aku nggak datang. Ada kayak gitu loh. Dulu memang waktu kami masih muda seperti itu. Jadi naksir dengan seorang wanita. Ya, oh cantik sekali dia. Minggu depan datang nggak? Enggak. Males lah ke gereja. Jadi mau ketemu wanita itu loh. Anak-anak muda itu. Tapi masing-masing kita punya potensi untuk
memiliki idola-idola tertentu. Saudara, masing-masing pengkhotbah punya keistimewaan sendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Teman-teman saya di Palembang, saya baru pulang ke sana dan mereka selalu dengar khotbah saya. Jadi, Pak, saya tuh suka ikat khotbahnya Bapak lo di TLCC lo. Oh iya? Loh, pendetamu gimana? Ya nggak apa-apa, tapi saya senang khotbahnya. Setelah dia ngomong gitu, dia bilang, Pak, saya suka loh kalau Pastor Alex khotbah. Dalam loh Pak. Pengajarannya dalam loh Pak. Tiap orang punya penggemar. Dan setiap pengkhotbah punya keistimewaan. Dan kalau kita datang hanya kepada satu orang, supaya kita bisa mendapatkan berkat Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang diperbaharui. Bayangkan, kalau seandainya misalnya saudara favorit saya libur 2 bulan tidak khotbah, saudara tidak akan dapat apa-apa. Coba kita rendahkan diri. Siapapun yang berdiri di sini saudara hormati sebagai orang yang diutus oleh Tuhan untuk membawakan firman Tuhan kepada kita. Tidak boleh ada pembedaan satu sama lain. Setiap orang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi sebelum khotbah saya berdoa seperti ini. Bahwa setiap kami yang berkhotbah adalah alat Tuhan. Allah sendiri yang berbicara kepada saudara melalui Roh Kudus. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan dan Roh Allah tidak bekerja, saudara tidak akan dapat apa-apa. Kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengatakan, kami datang kepadamu menyampaikan firman Tuhan bukan dengan hikmat kami. Bukan hikmat dunia, tapi hikmat dari Roh Kudus. Dua bagian ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkannya. Bahwa saudara harus gunakan seluruh talenta dan kekayaan yang saudara miliki untuk dapat mengembangkan kerajaan Tuhan di gereja ini. Gunakan itu sekalipun kalian berbeda pendapat satu sama lain. Jadi ketika keputusan itu dibuat, hargai keputusan orang lain. Hargai pendapat orang lain. Yang kedua, kalau saudara mau pulang, dan setiap kali pulang gereja, saudara akan menerima berkat Tuhan. Jangan ada kultus individu. Gak boleh. Pak, kalau saya dengar Bapak khotbah, menarik loh Pak. Gak seperti orang lain. Nah itu sudah kultus individu. Gak boleh. Banyak gereja mengkultuskan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu meninggal, mangkat, gereja itu berhenti. Tidak bisa seperti itu. Kita harus mengarahkan diri kita. Dua hal ini. Kalau saudara menggunakan kekayaan dan kepandaian saudara, gunakan itu bukan buat pendetamu. Bukan. Tapi buat Tuhanmu. Buat Tuhanmu. Kalau saudara datang ke gereja dan mendengarkan beribadah kepada Tuhan, bukan mencari siapa yang berkhotbah. Carilah Tuhan yang memakai orang itu untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka saudara pulang, terima berkat Tuhan. Satu masalah kalau kita pulang, kering. Karena kita mencari kepentingan diri kita sendiri. Bukan mencari Tuhan. Kalau datang mencari Tuhan, tulus. Tanpa membeda-bedakan siapa yang berbicara di mimbar, saudara pulang dengan terima berkat. Mari kita berdoa. Kepandaian apa yang saudara miliki yang bisa saudara berikan kepada Tuhan? Menjadi kontribusi saudara bagi perkembangan gereja Tuhan. Pikirkan itu saudara.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat mengaplikasikannya. Bukan hanya kami ditegur dan kami mendapatkan sesuatu, tapi kami praktekkan dalam hidup kami bergereja di tempat ini. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ini respon hati kami Tuhan. Ini tugas kami ketika kami melayani-Mu. Biarlah Roh-Mu yang boleh memakai hati kami Bapa. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ada dua metode yang saudara bisa gunakan untuk dapat memberikan persembahan melalui kantong yang diedarkan, atau saudara bisa transfer ke nomor rekening. Di depan ada QRIS yang bisa saudara scan dan saudara bisa transfer ke nomor rekening yang tertuju. Jadi ada dua metode, jadi mungkin kalau saudara nanti keluar, saudara melihat ada nomor rekening, saudara bisa transfer. Mari kita mengangkat persembahan kita serahkan kepada Tuhan. Kita pegang dan kita doakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kemurahan Tuhan bagi kami hari demi hari. Kami mendapatkan kecukupan dari Tuhan. Karena biarlah kami membalas kemurahan Tuhan dengan memberikan persembahan kami kepada Engkau. Kami tahu bahwa Engkau kaya dan Engkau tidak butuh apapun. Tapi biarlah ini untuk menyatakan rasa cinta kasih kami kepada Tuhan. Bapa, terimalah persembahan kami, Engkau sendiri yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan untuk disimak. Tanggal 5 Februari kita akan ada rapat gereja. Jadi saudara yang menjadi anggota gereja, saudara bisa hadir dan kita mendengarkan pemaparan kita, apa yang akan kita lakukan dalam tahun 2023. Juga saudara akan mendengarkan, meminta persetujuan saudara mengenai anggaran kita di tahun 2023. Saudara bisa lihat di situ berapa anggaran kita butuh untuk apa saja, dan ini perlu persetujuan gereja. Jadi saudara hadir nanti tanggal 5 Februari, hari Minggu setelah ibadah kedua. Ini setelah ibadah kedua. Jadi saudara merasa bahwa wah Pak, nanti saya nunggu lama. Mungkin setelah ibadah 1 saudara care group, kemudian setelah ibadah kedua saudara hadir di rapat gereja, atau mungkin saudara tidak ikut care group, saudara bisa datang di ibadah yang kedua. Kemudian ada IBYC, saudara, bulan Juni untuk anak-anak remaja dan pemuda. Kita ada persekutuan pemuda se-Indonesia. Jadi ini se-Indonesia, nanti akan ada sedunia, nanti ada se-Asia, saudara bisa ikut semua. Tapi di bulan Juni nanti se-Indonesia itu di Surabaya. Saudara, kita butuh minimal 10 orang supaya harganya lebih murah. Jadi silakan saudara bisa daftar. Di belakang ada Koko Asaf yang bisa mendaftarkan, saudara bisa daftar. Kita pengen daftar supaya kita bisa koordinir, nanti biayanya bisa tanya kepada beliau. Jadi silakan saudara bisa daftar untuk persekutuan pemuda baptis se-Indonesia di bulan Juni nanti. Kemudian saudara ada kelas orientasi keanggotaan, baru kita sesi yang pertama, nanti masih ada 4 sesi lagi. Saudara silakan hadir. Kemarin ada 21 orang yang hadir. Kita pakai Zoom, jadi saudara bisa dari rumah mendengar. Jangan lupa hari Sabtu jam 1.30. Jam 1.30 cuma 1 jam lebih dikit lah. Ya, saudara mendengar kira-kira TLCC itu apa sih? Bagaimana organisasinya, bagaimana saya bisa melayani, bagaimana menjadi anggota gereja. Itu baru kelas orientasi. Nanti kita akan ada kelas-kelas lain, yaitu saudara kita akan ada Bible study. Kemudian kita juga sudah merancangkan supaya ada kelas cara bersaksi. Ini tidak banyak, mungkin 10 orang saja yang bisa datang. Kelas cara bersaksi, nanti kita akan buka pendaftaran dengan beberapa orang. Silakan masuk dan mendaftar. Bagaimana kita cara bersaksi kepada orang lain dan menceritakan Injil kepada mereka. Ini offline ya saudara, tidak online. Cara bersaksinya, kelasnya offline. Baik, kalau ada persoalan, ada hal yang perlu dibicarakan dengan hamba Tuhan, kami siap. Saudara, kita bisa bicara bersama-sama, konseling. Ada yang perlu didoakan, ada saudara-saudara yang sakit, yang perlu pelayanan hamba Tuhan. Jangan segan-segan menghubungi kami. Oke, mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Kami mensyukuri itu Bapa, dan kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi kami semua dan menolong kami untuk dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, baik di rumah maupun di gereja. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pergumulan yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu. Apapun persoalan mereka, Engkau mendengar dan Engkau memperhatikan mereka. Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa. Pulanglah dengan membawa damai dari Yesus Kristus menyertai-Mu, dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami
Tuhan Yesus memberkati.